Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya di bab terakhir semester berapa ya berarti ini? Semester 2 kelas 11 atau semester 4 ya. Cie, sebentar lagi semester 5 nih. Yes. Di bab terakhir ini kan kita sudah pelajari ada terakhir kemarin turunan. Nah, yang ini berarti betul sekali integral. Sudah Ibu singgung berkali-kali tentang integral. Oke. Here we go. Setelah kita pelajari turunan pertama, nilai stasioner, jenis dari fungsi, serta turunan kedua, baru deh kita masuk ke integral. Turunan kedua kemarin itu kan dipakai dalam mencari percepatan. Kita masuk ke integral. Oke. Nah, yang pertama, ayo kita cari fungsi sembarang. Maksudnya gimana? Oke, sebagai awalan, kita akan mencari sebuah fungsi sembarang yang dilambangkan dengan fx, yang jika diturunkan hasilnya adalah f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Nah, perhatikan di sini f-nya f besar, ya. F besar dengan f kecil itu artinya berbeda. Oke, di sini akan Ibu tuliskan ke dalam tabel. Ibu sudah siapkan. Nah, kita tuliskan nih di sini. Kalau misalkan turunannya 3x kuadrat, kira-kira fungsinya, fungsi awalannya berapa sih yang bisa kita tuliskan? Oke, hitam ya. Hitam apa biru? Biru deh, biar agak sedikit berbeda. Oke, nah untuk yang pertama, kita hanya bentuknya bentuk fungsi ax pangkat n deh, coba ya. 3x kuadrat berarti berasal dari betul x pangkat 3, ya nggak? 3x kuadrat yang pertama. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Yang kedua, bentuknya bisa dengan yang lain juga. Gimana caranya? Misalkan, ketika x pangkat 3, misalkan di sini min 1. Ya enggak? X pangkat 3 diturunkan 3x kuadrat. 1 diturunkan hasilnya 0. Ya enggak? Oke, lanjut. Oke, berarti kalau misalkan di sini x pangkat 3 plus 7 misalkan. Diturunkan hasilnya sama. Ya enggak sih? 3x kuadrat. Ya enggak? Nah, oleh karena itu, berarti kita bisa menyimpulkannya kalau misalkan x pangkat 3 ditambah dengan c itu konstanta ya, ini konstanta. Baiklah, Ibu kasih keterangan deh ya, merahnya yang jreng. Konstanta, ini kan c, yang ini juga c, ya nggak? Maka, dia diturunkan hasilnya 3x kuadrat. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sedikit gambaran ya. Oke. Nah, dari tabel di atas, coba perhatikan. Fx yang besar sama dengan x pangkat 3 plus c adalah fungsi yang turunannya f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka fungsi fx dapat dipandang sebagai kebalikan dari turunan atau anti turunan. Oke. Fx ya dapat dipandang sebagai kebalikan dari turunan atau anti turunan. Ya, anti turunan. Kemarin ada turunan, sekarang tanjakan. Tanjakan atau anti turunan. Selanjutnya, nah ini dia definisi integral. Sebelum ke definisinya, oke. Kita masuk ke sini. Siapa nih? Betul, ini adalah Gottfried Wilhelm Leibniz.
ilmuwan matematika dari Jerman yang mencetuskan lambang integral, ya. Seperti S tapi yang dikuruskan dan dipanjangkan. Yang selanjutnya kita mengenal metode Leibniz di integral. Oke, kalau kalian baca-baca buku-buku integral, pasti akan menemukan yang namanya metode Leibniz. Ini nih orangnya nih, si Mbah Buyut. Nah, dari sini kita akan mengenal definisi integral dari yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi ya. Jika f(x) adalah fungsi yang bersifat f aksen x, oke, sama dengan f kecil x, oke. Perhatikan tadi aku bilang f besar itu berbeda dengan f kecil. Secara tulisan juga beda ya. Oke, jika f besar x adalah fungsi yang bersifat f aksen x sama dengan fx, berarti turunannya itu adalah fx, merupakan suatu antiturunan atau suatu pengintegralan dari f aksen x sama dengan fx. Oke, ini definisi integral. Belum ada gambaran? Oke, kita masuk ke sini. Nah, kita akan memahami apa saja sih? Yang pertama, pengertian dari integral tak tentu, rumus dasar integral tak tentu fungsi aljabar, dan integral substitusi kemudian penerapannya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Integral tak tentu. Yang kayak gimana sih, Bu, pengertiannya? Gini nih, pengintegralan fungsi fx yang ditulis sebagai integral fx dx disebut integral tak tentu dari fx jika f besar x itu antiturunan dari fx. Maka, nah ini rumusnya nih, yang seperti yang sudah Ibu singgung sebelumnya waktu di kelas ya. Jadi kan integral fx dx sama dengan fx plus c. Ini adalah turunan. Oke, tadi sama saja dengan turunan. Ini udah merah ya. Oke, ini sama saja dengan f aksen x, fx. Oke, kayak gini. Ingat kan tadi sudah Ibu singgung pas awal definisinya? Keterangannya, fx merupakan fungsi integral dari fx. Oke, diulang. f besar x sama dengan merupakan fungsi integral dari fx yang bersifat, ini sifatnya. Oke, Ibu sudah kasih keterangan ya. Turunan dari f besar x sama dengan f kecil x. Yes? Nah, yang ini merupakan fungsi yang diintegralkan. Ini yang akan kita integralkan. Kemudian C merupakan apa? Konstanta. Dari dulu C itu konstanta. Oke? Masih bingung? Oke, kita masuk ke rumus ya. Rumus dasar integral tak tentu fungsi aljabar. Oke, misalkan K itu konstanta real, konstanta yang dari bilangan real sembarang. Kemudian fx dan gx merupakan fungsi yang dapat diintegralkan, maka akan berlaku cara. Nah, yang pertama, integral dx sama dengan x plus c. Apa nih? Nah, yang di merah apa kuning ya? Biru deh ya. Merah, kuning, biru. Oke, kalau misalkan tulisannya kayak gini doang, ini kan sama saja depannya itu ada angka 1. Oke, ada angka 1. Maka, jika diintegralkan hasilnya x plus c. Oke, ini kasih angka 1 kayak gini nih. Ini ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, yang kedua, integral k tadi apa? Konstanta. Terus kali fx dx. Maka k-nya dikeluarin dulu. K-nya dikeluarin baru kasih integral fx dx. Oke. Yang ketiga, integral fx plus minus baik itu dikurangi ataupun dijumlahkan dengan gx dx, maka bisa kita pisah. Pisahan nih.
Bisa ya, tapi jangan jauh-jauh, nanti kangen. Oke, gini, setelah itu kita selesaikan secara kekeluargaan. Kita selesaikan masing-masing. Oke, yang keempat. Oke, perhatikan di sini. Misalkan ada integral AX pangkat N dx. Sama dengan, oke, A per N ditambah 1. N itu dari mana? Dari pangkatnya. Oke, N dari pangkatnya. N plus 1, terus X pangkat N plus 1 ditambah C. Oke, ini rumus dasar integral. Oke, belum ada gambaran? Baiklah, kita ke contoh ya. Oke, misalkan, contoh yang pertama. Mana Bu? Oke, selesaikan integral berikut. Yang pertama, nah, kita identifikasi terlebih dahulu ya. Pakai merah deh. Oke, ini pangkatnya itu merupakan N, ya nggak sih? Ya kan? Oke, kita jawab deh. Pakai biru ya. Berarti kita akan menyelesaikannya. Depannya X ada angka berapa? Ada angka 1. Ingat nggak rumusnya? Tuliskan deh rumus umumnya. Yang kecil pakai merah deh ya. Di mana? Di sini. Integral A X pangkat M dx sama dengan, betul, A per N plus 1 X pangkat N plus 1, terus di sini plus C. Oke? Nah, ini nih yang jadi patokannya. Di sini ada angka 1. Oke, kita selesaikan. Berarti 1 per, ya kan? N-nya berapa nih? 3. 3 ditambah 1. Terus di sini X N plus 1. Berarti sini 3 plus 1. Jangan lupa plus C. Kenapa sih Bu kok ada C-nya? Iya, ini kita gunakan khusus untuk integral tak tentu. Kalau sudah integral tentu, nanti C-nya bisa kita selesaikan. Oke? Nah, lanjut. Selesaikan nih. Berarti 1 per 3 tambah 1 berapa? 4. X pangkat 4, ya kan? Plus C. Sudah selesai. Sampai sini? Bisa dipahami? Oke? Oke. Lanjut. Yang nomor 2, Bu. Nomor 2. Nah, nomor 2 juga sama. Kita identifikasi dulu, guys. Biar nggak bingung. Oke. Yang ini pakai merah, Bu. Untuk mengidentifikasi pakai merah ya. Yang ini itu apa? A-nya. Terus yang ini pangkatnya ya. Ini N-nya. Oke. Hati-hati pangkatnya ada minnya. Yo, yang teliti. Berarti sama dengan A per. Berarti A-nya 2. Di sini 2 per. Pangkatnya N. Tapi ini min. Berarti min 1/3 ditambah 1. Terus di sini X. Pangkat min 1/3 ditambah 1 plus C. Oke? Oke. Ayo. 1. Pecahan harus kita selesaikan dengan pecahan juga ya. Pakai hijau deh, Bu. Oke. 1 kita pecah menjadi, karena ini per 3 berarti sama saja 3/3. Ya nggak sih? Oke. Baiklah, kita selesaikan. Selesaikan. Menjadi 2 per. Berarti di sini min 1/3 ditambah 3/3. Ya nggak? Oke. Terus di sini X min 1/3 ditambah 3/3 plus C. Plusnya agak ke atas, Bu. Biar nggak salah paham ya. Plusnya agak di atas. Oke. Mana nih? Sini ya. Plus C. Oke. Oke, kita selesai ini.
2 per min 1 plus 3. Jadi berapa? Betul, 2 per 3. Oke, di sini berapa? X pangkat 2 per 3. Ya enggak? Sama kan? Ya, ditambah C. Ini bisa kita selesaikan. Ayo selesaikan secara baik-baik. Berarti sama dengan 2. Ini kan dibagi, berarti kali bisa kan? Kali 3 per 2. Ya nggak sih? Oke. Terus di sini X-nya jangan lupa. X pangkat 2 per 3 plus C. Oh, ini batasnya. Gengs, ternyata ada batasnya, gengs. Mana sih? Oke. Yaudah, ini bawahnya aja deh ya. Oke, tulis bawahnya, Bu. Urek-urek kita tulis di bawahnya. Oke, saudara ternyata tidak muat. Sama dengan 2 kali. Berapa tadi? Dibalik ya. 3 per 2. X pangkat 2 per 3 plus C. Nah, ini ada yang habis. Kita habisi ya. Ibu sukanya ngabisin orang. Oke, coret. Jadi, hasil akhirnya adalah berapa nih? Berapa? Betul. 3 X pangkat 2 per 3 ditambah C. Sudah selesai. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita ke bentuk yang lainnya. Coba. Wow. Ya, Bu, bikin batasnya, Bu. Biar nggak kebablas ya. Sukanya bablas. Oke, di dia nya. Oke. Set. Nah. Set. Oke. Yang selanjutnya. Nah, kalau kayak gitu gimana, Bu? Aduh, Bu, itu soalnya kok keriting-keriting semua. Jangan risau, jangan bimbang. Wahai anak muda, kita jadikan yang akar menjadi bentuk pangkat, ya. Oke, kita pelan-pelan deh. Oke, karena ini masih di soalnya, maka integralnya kita tuliskan ya. Min 3 per berapa? Jadikan pangkat, berarti X pangkat 4 per 5. Oke? Oke, DX-nya jangan lupa, Bu. DX, kayak gini ya. Nah, selanjutnya, karena ini pecahan, jadikan dia bentuk yang tidak pecahan. Gimana caranya? Gimana? Betul, naikkan ke atas. Naikkan. Oke, kita naikkan ke atas. Berarti menjadi integral min 3 kali. Ya, X. Oke, pangkat yang dari dia menjadi penyebut, terus kemudian penyebutnya hilang, berarti tinggal ditambahkan min 4 per 5. Oke, dx. Nah, dari sini, ini adalah A-nya. Selesaikan deh. Selesaikan. Ayo, selesaikan. Berarti menjadi berapa? Min 3 per, ya, min semua, Bu. Nggak masalah. Min 4 per 5 ditambah 1. Langsung saja ya. 1 itu berapa? Karena ini per 5, maka di sini 5 per 5. Oke? Oke, di sini X, terus berarti min 4 per 5 ditambah 5 per 5. Oke, ditambah C. Nah, kalau sudah, hitung. Ayo berhitung. Hitung, woi. Berapa nih? Min 3. Oke. 4. Min 4 plus 5. Berarti 1 per 5 ya. Per 1 per 5. Oke, di sini X, pangkatnya berapa? Sama, berarti ya, min 4 ditambah 5, berarti 1/5, ditambah C. Selesaiin. Sama saja dengan min 3 kali 5 per 1, ya nggak sih? Ya kan? Oke, X pangkat 1/5 plus C. Oke. Lama-lama tulisannya kok kecil.
Waduh, Bu, tulisannya gedein dong. Aduh. Oke, baiklah. Oke, plus C. Nah, gininya. Oke, berarti berapa nih hasilnya? Min 3 kali 5. Min 15 X pangkat 1/5 ditambah C. Ini hasil akhirnya. Tada! Selesai. Tandai deh ya. Tandai mana hasil akhirnya. Oke, pakai warna apa? Yang belum orange ya. Oke, inilah hasil pengintegralan yang nomor 1. Oke. Terus yang nomor 2, bukan nomor 2, yang B. Ini hasilnya. Nah, ini hasil yang dari C. Oke. Selanjutnya. Set. Nah, ini ya. Karena ini pas di perbatasan. Oke, lanjut dulu, ayo lanjut. Ada berapa sih contoh soalnya? Kayaknya banyak deh. Ya, supaya kalian kaya ya. Kaya soal. Baik. Selanjutnya. Nah, ini nih. Aduh bu. Tenanglah, wahai anak muda ya. Oke, kita selesaikan baik-baik ya. Cara kekeluargaan kita selesaikan. Oke, Bu bikin batas deh. Sukanya nabrak-nabrak sih. Gak bagus tuh Bu, sukanya nabrak-nabrak. Oke, nah sudah ya. Kita selesaikan, warnanya biru. Nah, untuk ini sama sebetulnya. Kita bisa selesaikan satu-satu atau langsung juga boleh. Mau satu-satu? Satu-satu deh ya. Oke, kita pisah. Tapi jangan jauh-jauh. Sama saja dengan integral 3x kuadrat dx, oke, dikurangi integral 8x dx itu tetap ya, harus ikut, ditambah integral 10 dx. Selesai ini. Selesaikan, ayo. Oke, tadi berapa ya? Integral 3x kuadrat sama saja dengan 3 per pangkatnya berapa? 2 ditambah 1. Oke. X pangkat 2 ditambah 1 dikurang. Ini berapa? 8 per pangkatnya ini 1 kan? Berarti 1 plus 1. X pangkat 1 plus 1. Ini sebenarnya plus C gitu ya. Tulisin deh Bu plus C-nya. Biar nggak binyun. Oke, 1 hiji-hijinya. Oke. Sini plus C1 ya, C1. Oke, ini untuk yang awal. Kasih kurung deh Bu, biar ntar nggak bingung. Oke, like this? Yes, like this. Oke. Dikurang 8 per berapa? 1 plus 1 X pangkatnya 1 ditambah 1 plus C1 sini C2. Oke. Kasih kurung lagi Bu. Kurungin deh Bu. Oke. Nah, ditambah 10 itu hanya konstanta. Sebenarnya gampang kalau kayak gini. Ada cara lain. Ada bisa pakai X pangkat 0. Bisa juga langsung kita tambahkan dengan X di belakangnya. Sudah ketemu. Terus C3. Oke. Nah, ininya Bu, satunya ke itu ya. Kehalang nih. Lah kehapus, Bro. Oke. Nah, kayak gini. Belum selesai, woi. Selesaiin. Berarti 3 per 3A3. Sukanya keceplosan. 2 tambah 1 berapa?
3. 3 dibagi 3 berapa? 1. Berarti tuliskan di sini X langsung boleh ya. Oke, 3. Pangkatnya 3. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3. Oke, berarti plus C1. Oke. Terus min 8 dibagi 1 tambah 1 berapa? 2. Berarti berapa? 8 bagi 2, 4. X pangkat 2. Oke. Plus C2 ditambah 10X plus C3. Nah, karena C, dan C ini adalah konstanta, maka bisa kita tuliskan satu kali saja menjadi X pangkat 3 min 4X kuadrat ditambah 10X plus C. Sudah selesai. Gini doang. Gampang kan? Iya kan? Kayak tanda ibu. Tadi kan sudah ditandai. Oke, mana ya? Ini ya. Ini adalah hasil dari soal yang D. Oke. Kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Oke. Kita lanjut. Contoh yang E. Ya. Ayo Bu. Aduh Bu, kok semakin gini soalnya? Tenang, semua bisa diselesaikan secara baik-baik ya. Oke, perhatikan di sini. Integral X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Ini kita bisa rubah ya menjadi ini nih ceritanya. Karena ini kan dibaginya X kuadrat. Sama saja artinya dengan X pangkat 4 dibagi X kuadrat. Ya enggak? Dikurang X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Sama nggak sih? Sama kan? Ya kan? Ya dong. Oke. Yuk, selesaikan. Ini kan bisa dibagi, ya nggak sih? Bisa. 4, 2. Jadi tinggal X kuadrat. Oke. Dikurang berapa nih? 3, 2. Tinggal X. DX. Selesaikan. Langsung boleh, Bu? Boleh. Langsung. Kalau mau langsung ya, kita coba langsung. Baiklah. Ini depannya nggak ada angkanya, berarti dia angka 1. Langsung saja, 1 per. Pangkatnya berapa? 2. Ditambah 1. Oke. X pangkat 2 ditambah 1. Dikurang. Oke. Tinggal yang satunya nih. Berarti berapa? 1 per 1 ditambah 1. X. 1 plus 1. Jangan lupa plus C. Oke? Oke, yuk selesaikan. Berarti 1 per 2 tambah 1 berapa? 3. Oke. X pangkatnya 3. Dikurang berapa? Setengah X kuadrat plus C. Udah selesai. Sampai sini. Udah bukan? Ya. Kayak itu, kayak siapa ya? Yang apa? Kuliner, acara kuliner. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa kan? Bisa dong. Satu lagi deh, ya. Ya, contohnya satu lagi ya. Atau ada lagi, Bu? Kita lihat nanti ya. Coba perhatikan di sini. Kayaknya. Ini diapain, Bu? Sama, kita jabarin. Jabarin, bro. Sebelum jabarin, kita kasih pembatas. Karena semua ada batasnya. Kayak siapa? Kalau kesabaran gak ada batasnya ya. Kalau sudah dia bang batas, udah marah berarti. Apa sih, Bu? Oke, fokus. Baiklah. Ini kita tuliskan. Ingat, X. Apa nih? Betul. X, akar X ini kita rubah menjadi X pangkat setengah. Kayak ini kan? Pangkat setengah. Yes. Kali 6X kuadrat min 2X per X dx.
X-nya banyak banget sih. X kali X kali X. Oke. Ini jangan lupa nih. Nanti dikira dia jatuh. Nah, kayak gini gimana, Bu? Kita kalikan dulu yuk. Kita kalikan. Menggunakan apa? Ingat, jembatan pelangi. Kita kalikan. Koi. Mana, Bu? Ini dia. Oke, sama dengan kalikan nih. Integral berapa? X pangkat setengah kali 6x pangkat 2 dikalikan, guys, ya. Berarti sini berapa? 6x. Ya nggak sih? Iya. Terus dikurang 2x pangkat setengah. Oke. Dibagi x. Yes. Tinggal kayak gini doang. dx. Nah, dari sini selesaikan seperti yang E. Yang ya. Integral. Berapa nih? Berapa? Sama ya caranya. Oke, tulis deh, Bu. 6x per x dikurang 2x pangkat setengah dibagi x. Yes? dx. X dx. Sama dengan integral. Berapa nih? 6. Oke. Dikurang berapa? 2 pangkat 2 kali x pangkat min setengah. Ya nggak sih? Setengah dikurang 1. Ya kan? Berapa? Min setengah. Dx-nya jangan lupa, Bu. dx. Nah, kalau gitu, udah tinggal selesaikan. Ingat, ini 6. 6 itu konstanta. Tinggal diapain? Kasihkan x tok di belakang angka 6. Berarti 6x. Oke. Dikurang langsung 2 per min setengah. Min setengah, Bu. Ibu nulis apa sih? Tercoret-coret ini, saudara. Oke. Min setengah, max. Min setengah ditambah 1, terus x pangkat min setengah ditambah 1 ditambah c. Oke. Lanjut. Berapa nih? Sama dengan 6x min. Tadi berapa? Setengah. Min setengah tambah 1 berapa sih? Setengah. Terus ini 2 dibagi setengah. Sama saja 2 dikali berapa? 2 per 1 berapa? 4. X pangkat setengah plus C. Kita bisa tuliskan menjadi 6x min 4 akar X plus C. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Oke. Sampai sini. Ada yang ingin kalian tanyakan? Sok, silakan ditanyakan di kolom komentar, boleh lah. Atau langsung ke WA Ibu ya. Seperti biasa. Oke. Nah, dari sini bisa dipahami? Bisa nggak? Bisa dong. Bisa kan? Oke, dari sini selesai. Contoh yang ke-6. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Tadi katanya udah, Bu. Satu lagi ya. Satu lagi. Yang terakhir di contoh ini untuk integral tak tentu. Oke, belum ke yang selanjutnya ya. Contoh yang terakhir deh. Koi, ayo. Ini dia. Ini gimana, Bu? Ini diapain? Kalau dari sini, koi. Nah, caranya gimana? Kita tinggal kalikan saja dengan menggunakan jembatan pelangi. Jembatan pelangi. Kayak gini ya, kalikan. Oke, ayo. Kita tuliskan hasilnya di bawahnya sama dengan integral
12x kuadrat dikali 2x. Berarti berapa? 24 x pangkat 3. Oke. Ditambah 12x pangkat 2. Oke. Yang atas sudah, sekarang yang bawah. Dikurang 4 kali 2, 8x kuadrat. Oke. Min 4x dx. Nah, ini ada yang sama nih. Kita apain nih? Nah, kita sederhanain ya. Habisin, Bu. Berarti 24x pangkat 3, x kuadrat, 12, 8. Berapa sisanya? Plus 4. Ya nggak? X pangkat berapa? 2. Dikurang 4x dx. Oke? Oke. Udah nih. Udah, kalau sudah, kita selesaikan secara kekeluargaan dengan cara integral. Oke? Berarti 24 per pangkatnya 3, berarti 3 ditambah 1. X pangkat 3 ditambah 1. Oke, ditambah 4 per 2 ditambah 1. X. Terus pangkatnya juga ditambah 1. Ya nggak? Ini plus. Terus dikurang 4 per x-nya pangkat 1, berarti 1 ditambah 1. X pangkat 1 ditambah 1. Jangan lupa plus C. Oke. Kalau mau langsung boleh sekali. 24 dibagi 3 plus 1 berapa? 4 ya. 24 dibagi 4 berapa? 6. 6x pangkat 4 ditambah. Oke. Berapa nih? 2 tambah 1, 3. Berarti 4 per 3. X pangkat 3 dikurang 4 per 1 tambah 1 berapa? 2. 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Oke. X pangkat 2 ditambah C. Udah selesai. Selesai, guys. Selesai di sini untuk contoh dari rumus integral fungsi aljabar. Oke, dari sini bisa dipahami? Sedikit paham ya? Kita lanjut ke yang kedua. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga yaitu apa? Integral substitusi. Hah? Maksudnya gimana, Bu? Nah, ini dia. Tara. Ada sebuah teorema yang menyatakan bahwa jika G suatu fungsi yang terdiferensialkan, F adalah antiturunan dari F kecil, maka berlaku. Oke, ini diferensial. Diferensial kemarin apa? Turunan. Kasih keterangan deh, Bu. Oke, merah ya, biar terbaca. Diferensialkan. Berarti terturunkan. Diferensial dari kata turunan. Turunan, oke. Maka berlaku. Nah, oke. Integral F Gx dikali G turunan X dx sama dengan F Gx ditambah C. Bu, sama sekali nggak ada gambaran. Oke, kita ke contoh ya. Ayo, Bu, contoh, Bu. Contoh yang pertama. Selesaikan integral berikut. Ibu kasih nomor 2 ya, karena yang pertama tadi sudah. Yang sampai G. Sampai G. Sebelum ke situ, Ibu mengingatkan kembali. Ingat, kalau misalkan kita punya suatu fungsi Y, maka turunannya apa? Y aksen. Y aksen ini bisa kita tuliskan juga dengan dy per dx. Oke? Ini ya, Ibu ingatkan. Kalau ini Y, berarti kalau misalkan di sini, ini ada F, berarti F. Maka kalau diturunkan jadi F aksen, sama dengan df per dx. Oke? Oke. Nah, kayak gini gimana cara mencarinya, Bu? Oke. Nah, ini pangkatnya 4 nih. Kalau misalkan kalian ingin ribet, itu bisa.
Sukanya yang ribet-ribet kan? Kalau ada yang ribet, kenapa pilih yang simple? Sebel banget ya rasanya. Nah, ini bisa diribetin. Diribetin gimana maksudnya, Bu? Nih, ini pangkat 4 nih. Berarti kita jabarin nih. Kalikan sebanyak 4 kali. Berarti 2x min 4 kali 2x min 4 kali 2x min 4 kali 2x min 4. Nah, tuh. Banyak. Tapi tenang saja, guys. Ada yang lebih simple yang bisa kalian gunakan, yaitu dengan cara bagaimana, Bu? Oke, kita jawab ya. CWB. Kita misalkan kita pakai permisalan. Oke, yang di dalam kurung kita misalkan sebagai U. U-nya berapa? 2x min 4. Oke. Nah, U-nya 2x min 4 nih. Terus kita cari turunannya. Karena apa? Di definisi teorema tadi itu ada turunan. Oke. Integral tidak lepas dari turunan ya. Kita pakai yang ini nih. Kenapa? Karena ini ada dx. Maka kita pakai istilah yang lain. Ini U. Ingat ini Y, turunannya berarti dy per dx. F turunannya df per dx. U berarti turunannya. Betul. du per dx. du per dx. Turunannya berapa? 2x diturunkan 2. 4 turunkan 0. Oke. Ini 2. Nah, selanjutnya berarti du dok. Berarti du gimana nih? Nah, tinggal dikalikan, seberangin nih. Berarti 2 dx. Oke. Du sama dengan 2 dx. Bisa juga dibalik Bu. Dibalik. Berarti dx berapa? Kalau dx berarti sama saja dengan, betul, du dibagi 2. du dibagi 2. Atau kita bisa tuliskan setengah du. Oke. Step by step. Lalu gimana, Bu? Kita terapin ke sini. Kita rubah bentuknya. Oke. Menjadi integral. Perhatikan di sini, ini sudah kita misalkan U. Berarti U pangkat 4 ya. Supaya bisa diselesaikan, kalau sininya U, berarti di sini bukan dx tapi du. Oke. Ingat, dx itu tadi apa? Kita rubah loh bentuknya. Merah. Ingat, dx itu tadi mana dx yang sudah kita rubah? Ini dia. Nah, dx sama saja dengan ini. Tuliskan di sini. Menjadi dx berarti berapa? Kali setengah du. Oke, setengah ini kita bisa pindah ruaskan ke depan karena ini perkalian ya. Setengah itu konstanta. Sama dengan, oke, ini kasih sama dengan juga. Berarti ini setengah kalikan integral U pangkat 4 du. Ini U du. Sudah U du. Selesaikan. Sama dengan setengah. Selesaikan secara integral. Kasih kurung deh supaya berbeza ya. Berarti 1 per berapa nih? 4 ditambah 1. U. Terus di sini 4 ditambah 1 juga. Terus selanjutnya apa? Ditambah C-nya jangan lupa ya. Ditambah C. Oke, ini sudah tambah C. Nah, sudah nih. Berarti setengah kali 1 per 4 tambah 1 berapa? 5 ya. 1 per 5. Oke. U pangkatnya berapa? Pangkatnya 5. Plus C. Selesaiin. Sama dengan 1 per, ini dikali ya. 2, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1, 1. 2 kali 5, 10. Pangkat U. U pangkat 5 ditambah C. Oke. Untuk kesimpulannya, U-nya kita rubah kembali ke bentuk awal. Sama saja dengan 1 per 10 kali. U-nya tadi berapa? 2x min 4. Oke. Pangkatnya berapa? 5 plus C. Oke. Sudah selesai.
Sampai sini. Bisa dipahami? Ini jenis yang pertama untuk integral substitusi. Ya, oke. Selanjutnya, lagi Bu, lagi. Oke, kita matengin ya. Contoh yang kedua. Yang B. Ini dia. Aduh Bu. Jangan aduh dulu, oke? Sama seperti tadi, kalau substitusi, kita misalkan. Permisalan. Oke. Misalkan, misal deh. Misal. U-nya berapa? U. Pakai yang ini ya, yang besar. U-nya misalkan 3x kuadrat ditambah 1. Maka du per dx-nya berapa? Turunannya berapa nih? Turunan 3x kuadrat. Betul, 2 kali 3, 6x. Oke. Ya, sampai sini bisa dipahami? Lanjut. Ayo Bu. Nah, dari sini kita bisa misalkan nih, du sama dengan 6x dx. 6x dx. Oke, ini du. Sekarang, ini kan dx nih. Ya, 6x dx. Oke, kita lanjut. Kita berubah bentuknya. Maka menjadi integral. Ini perkalian, rubah ke belakang. Sama saja dengan, ini pangkatnya, ini akar, berarti pangkat setengah ya. U pangkat setengah. Oke, tulis deh Bu, 6x dx. Oke, sama saja dengan integral U pangkat setengah. Ini apa? 6x dx du. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, oke. Lalu selesaikan. 1 dibagi setengah ditambah 1. U pangkat setengah ditambah 1 plus C. Berapa nih? Setengah tambah 1 teh berapa? Satunya itu dijadikan 2 per 2. Menjadi berapa? Ya udah tulis deh. 1 per. Berapa nih? 2 per 2 ya. 2 per 2 tambah 1. Berarti 3 per 2. 3 per 2. U. Ini juga sama. 3 per 2. Ditambah C. Sama dengan berapa? Berapa ini? Tinggal dibalik ya. Jadi 2 per 3. U pangkat 3 per 2. Oke, hati-hati. Jangan terbalik. Plus C. Kalau sudah seperti ini, sudah. Tinggal rubah ke bentuk semula. Oke, rubah ke bentuk semula. Berapa nih? 2 per 3 kali U-nya tadi berapa? U ini. Oke, 3x kuadrat plus 1. Pangkatnya berapa? Pangkat 3 per 2. 3 per 2 kita bisa jabarkan. Karena awalnya ada akar, maka akhirnya kita selesaikan harus dengan akar juga ya. Oke, kita kasih catatan. Ingat, pangkat 3 per 2 itu sama saja dengan pangkat setengah ya, ditambah dengan 2 per 2 tadi ya, pangkatnya. Oke, ini. Oke. Nah, dari sini kita pisahkan. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. 2 per 3 kali. Ini kan 1 ya? 1. Oke, tuliskan saja di sini. Buka kurung. 3x kuadrat plus 1. Oke. Kali 3x kuadrat plus 1 pangkat setengah. Oke, plus C. Yang pangkat setengah kita rubah menjadi bentuk akar. Menjadi gimana? 2 per 3 kali 3x kuadrat plus 1 kali akar dari 3x kuadrat plus 1 plus C. Oke? Oke. Sampai sini bisa dipahami?
Bisa ya? Kalau masih ada yang bingung, sok silahkan tanya. Oke. Terus, ada lagi nih. Jadi ya. Oke, satu lagi. Contohnya. Ini beneran satu lagi kok. Kalau yang seperti ini, jawab Bu. Ayo jawab. Kuy, jawab bareng-bareng. Kita jawab. Kita apa? Misalkan. Misal. U-nya yang mana? Yang ini. Misalkan U sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Maka DU per DX-nya berapa? Turunkan. Menjadi 2X plus 2. Ya nggak? Iya. 5. Nol. Berarti DU sama saja dengan 2X plus 2. Oke. DX. Yes, dari sini ada gambaran. Oke, kita lanjut. Maka integralnya kita bisa misalkan. Ini perkalian. Kita bisa pindahkan ke belakang. Baiklah, step by step deh ya. Oke, kita tuliskan 2x plus 2 kali, ini sudah kita misalkan dengan U dx. Oke, ini U dx. Selesaikan. Integral, ini kita pindah ke belakang. U kali 2x plus 2 dx. Oke, dari sini kalian melihat sesuatu? Ini nih. Sama nilainya. Maka kita rubah menjadi DU. Setelah itu, baru deh selesaikan. Sama saja dengan integral U DU. Kalau sama-sama UU, UDU, maka kita bisa kita bisa selesaikan. Menjadi 1 per U-nya pangkat berapa? 1. 1 plus 1. U pangkat 1 plus 1 ditambah C. Menjadi setengah U pangkat 2 plus C. Nah, kalau sudah, kita jabarin U-nya tadi berapa? Betul, X kuadrat plus 2X plus 5. Pangkatnya berapa? 2 ditambah C. Selesai. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk integral substitusi. Nah, dari sini kita akan masuk ke yang terakhir, the last part. Oke. Apa itu? Penerapan integral tak tentu. Integral tak tentu itu dapat digunakan untuk apa aja? Yang pertama, menentukan suatu fungsi jika turunannya itu diberikan. Oke? Karena integral adalah anti turunan, maka harus ada turunannya dulu. Yes? Oke. Berarti ini bisa juga digunakan sama seperti kemarin. Karena turunan itu dalam penerapannya ada di kurva dan lain-lain, grafik ya. Kita bisa juga pakai integral ini untuk grafik. Oke? Nah, yang kedua, untuk menentukan posisi kecepatan percepatan. Wow. Kalau yang kemarin, ingat nggak? Mana nih? Merah deh ya. Oke, yang kemarin, satu-satu. Ada jarak di antara kita. Oke. Kecepatan, kemudian percepatan. Kebalik, Bu. A-nya nggak usah dikurung. Kenapa A-nya ikut dihapus? Ibu nih. Oke. Gini ya. Ini kan S. Ini sama saja juga dengan diturunkan. Ya. Ini juga diturunkan. Ini sama saja artinya dengan V yang diturunkan atau S yang diturunkan 2 kali. Nah, dari sini cara kita juga bisa mendapatkan ini turunan nih. Berarti kalau dengan integral sama saja dengan ini. V T itu sama saja dengan apa? Dengan integral dari betul A T. Oke, AT tadi apa? Ini.
turunannya. Bertahap Bu, bertahap. Masih belum connect. Oke. Kita bertahap ya. Oke. Berarti sama saja untuk mencari kecepatan itu dengan mengintegralkan dari turunannya. Turunan kecepatan apa? Berarti integral AT. Oke. Nah, dari sini berarti mencari jarak. Gimana? Jarak itu sama saja dengan integral. Oke, hati-hati ya, ini sama-sama S. Integral dari apa? Betul. Turunannya. S aksen T. Turunannya dari S yang pertama itu adalah betul, kecepatan. Gini, hati-hati. Oke? Hati-hati istilahnya, dibolak-balik. Harus paham ya. Dari sini, contoh deh. Ayo Bu, contoh Bu. Contoh. Matematika nggak lengkap tanpa contoh ya nggak sih? Asik. Kita ke contoh. Ayo Bu. Contoh yang pertama. Mana sih? Ini dia. Nah, diketahui bahwa fungsi turunan suatu kurva dy per dx sama dengan 2x min 2. Jika kurva tersebut melalui titik ini, maka tentukan persamaan kurva. Oke, ini terapannya. Ingat, yang pertama, ini turunan. Turunnya udah diketahui. Maka kita akan menentukan kurvanya. Berarti dengan integral. Oke. Jawab. Nah, oke. Tulis deh yang sudah ada. dy per dx sama dengan 2x min 2. Oke. Oke, sampai sini bisa dipahami istilahnya? Kalau sudah, kita selesaikan nih. Tentukan persamaannya. Maka persamaannya dengan cara apa? Integral dari 2x min 2 dx. Oke? Oke. Baiklah, berapa? Selesaikan. Integralnya. Berapa nih? 1. Oke, berarti 2 per x-nya pangkat 1. Berarti 1 ditambah 1. X pangkat 1 ditambah 1 min. Ingat, min 2. 2 kalau diintegralkan tinggal tambahkan x di belakangnya. Min 2x plus c, jangan lupa. Oke. Sama dengan 2 per 1 tambah 1 berapa? 2 ya. Oke. Tuliskan 2 dibagi 2, 1. Hanya x-nya saja. Oke. Min 2x plus c. Nah, dari sini, Bu, persamaannya gimana? Itu masih ada c. Nah, kita pakai yang ini nih. Kita pakai. Ingat, ini titik koordinat, berarti yang depan x, yang belakang y. Oke. Nah, ini sudah ketemu nih. Ini kan sama saja, ini dy per dx itu turunan. Maka, untuk mencari integralnya itu sama saja y. Ya enggak? Oke. Sampai sini ada gambaran. Sedikit ada gambaran. Nah, ini persamaannya sudah ketemu. Y sama dengan x kuadrat min 2x. Tapi di sini masih ada c. Masukkan yang sudah ada keterangan di soalnya. X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 2. Tuliskan di sini. 2 sama dengan 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 plus C. Oke. 2 sama dengan 3 kali 3 berapa? 9. 9 dikurang 2 kali 3, 6. Plus C. Oke. 2 sama dengan 9 dikurang 6 berapa? 3 ditambah C. Kita mencari C kan? Oke. Ayo Bu, lanjut. Berarti ini pindah ruas. 2 dikurang 3 sama dengan C. Berapa nih? 2 dikurang 3. Min 1 sama dengan C. Ketemu C-nya sama dengan 1.
Habis itu masukin sini. Jadi persamaan kurva tersebut itu berapa? Y sama dengan X kuadrat min 2X plus apa min? Min ya. Min 1. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ini bisa pakai Y, bisa juga pakai F, X. Oke, sama nilainya. Min 2X, min 1. Yes? Sampai sini? Ada yang ditanyakan? Sok silahkan tanyakan. Via WA ya, karena ini nggak bisa live. Lanjut. Contoh yang selanjutnya, Bu. Ayo, Bu. Oke. Contoh yang selanjutnya adalah ini dia. Tah, kioknya. Diketahui bahwa turunan ini ada 2, berarti turunan keduanya itu X kuadrat. Jika F aksen 0 sama dengan 6 dan F0 sama dengan 3, tentukan rumus fungsinya. Wow. Oke, kita jawab. Berarti kita mencari apa dulu nih? Tulis deh yang sudah ada. Turunan keduanya itu sama dengan X kuadrat. Kita mencari turunan pertama kan? Nah, berarti F aksen X. Kayak gini kan? Sama saja dengan integral dari F turunan kedua dx. Ya enggak? Integral X kuadrat dx. Berapa hasilnya? Diintegralin berarti 1 per 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 plus C, jangan lupa. Sama dengan berapa nih? 1/3 X pangkat 3 plus C. Yes? Yes. Ini C1. Nah, dari sini yang sudah ada di soalnya apa nih? F0-nya itu 6. Nah, tulis di sini. Maka F aksen ya, aksen jangan lupa. Ini sama dengan 1/3 X pangkat 3 plus C1. Masukin deh. Ini kita ganti 0, X-nya kita ganti 0. Ini 6. Sama dengan 1/3 kali 0, ya kan? Kan 0 pangkat 3 plus C1. Nah, 6 sama dengan, ini kan 0 dipangkatin 3 berapa? Kebangetan nggak tahu ya. Oke, 0 ya. Terus kali ini 0 sama dengan C1. C1-nya udah ketemu nih. Lanjut ke sini. Ke sini. Masukin. Gimana Bu maksudnya? C-nya udah ketemu. Kita tinggal masukkan ke fungsinya. Ya, fungsi turunan pertama. Berarti yang ini menjadi gini nih. F aksen X menjadi 1/3 X pangkat 3. C1-nya berapa? 6. Tuliskan plus 6. Sudah. Turunan pertama sudah kita dapatkan. Lalu kita lanjut, karena yang diminta itu adalah berapa? Rumus fungsi fx dok. Berarti kita mencari, betul, kita mencari integral yang selanjutnya. Yang pertama nih, yang pertama, yang kedua. Berarti untuk mencari fx saja itu sama saja kita mencari integral dari f aksen x dx. Ya, oke. Yuk, ayo cari f aksen x berapa? Ini nih, koi. Masukin ke sini. 1/3 x pangkat 3 ditambah 6 dx. Oke, selesaikan. Sama dengan
1/3 kali, ya nggak? Dibagi dulu, Bu. Oke, bagi 1/3 dibagi. Semoga nggak bingung ya, karena pecahan. Oke, hati-hati. Pangkatnya 3, berarti sini 3 ditambah 1. X pangkat 3 ditambah 1 plus 6. 6 diintegralkan, tinggal kasihkan X di belakangnya. Oke, plus C, 2, ya. Oke, kemana nih, Bu? Ke atas deh ya. Ya, set, set, set. Ya. Kayak apa tuh ya? Kita selesaikan. Selesaikan secara baik-baik. Oke. Sama dengan 1/3 per, berapa nih? 3 tambah 1, 4. Iya nggak? 4. Sini X pangkat 4 ditambah 6X plus C, 2. Nah, masukin. Ini apa, Bu? 4/1. Berarti 1/3 kali. Betul, 1/4. X pangkat 4 plus 6X plus C, 2. 1 kali 1, 1. 3 kali 4, 12. 1/12. Yes? X pangkat 4 ditambah 6X ditambah C, 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Sama seperti tadi, sudah ada keterangannya nih. Nah, ini keterangannya. Kita masukin. Menjadi, oke, 3 F0, ya enggak? Sekarang perhatikan di sini. Fx itu sama saja dengan 1/12 X pangkat 4 ditambah 6X ditambah C, 2. Oke, X-nya kita ganti dengan 0. Ini sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan berapa? 1/12 kali 0 pangkat 4 ditambah 6 kali 0 ditambah C, 2. C, Bu. C. Oke, C2. Gini ya. Berarti 3 sama dengan ini 0, 0 sama dengan C2. C2-nya ketemu 3. Oke. Jadi, masukkan ke fungsinya. Fungsi fx sama dengan 1/12 X pangkat 4 ditambah 6X. C-nya ketemu 3 plus 3. Dah selesai. Ini hasilnya. Sampai sini bisa dipahami? Yes? Bisa dipahami ya? Kalau misalkan ada yang dari beberapa contohnya hari ini banyak banget ya. Itu bisa kalian tanyakan, bisa lewat komen ataupun bisa lewat WA ya. Nah, dari sini ini contoh terakhir dari penerapan integral tak tentu. Nah, untuk itu buat ibu, biar ibu tahu kalian paham apa enggak. Betul sekali, Bu, kasih oleh-oleh ya. Oleh-oleh yang sangat kalian idam-idamkan. Tunggu-tunggu. Soal. Oke, yang pertama, ini cukup dengan integral yang biasa. Yang kedua, dengan cara substitusi, ya, dengan permisalan. Yang ketiga, perhatikan di sini pakai grafik, ya, turunan. Berarti seperti contoh yang nomor berapa ya? Nomor 3. Lalu ini, perhatikan di sini. Oke, kecepatan dinyatakan dengan ini. Oke, hati-hati, S-nya menyatakan jarak, berarti ini turunan dari jarak. Turunan dari jarak, oke. Sama saja kecepatan kan? Nah, hati-hati dengan istilah per meter, T-nya waktu dalam detik, serta S-nya ini 5 untuk T-nya 2. Oke, maka jarak yang ditempuh selama 5 menit. Hati-hati, 5 menit. Ini detik, ini menit. Hati-hati. Oke? Oke, silahkan dicatat dulu soalnya. Ibu rasa ini adalah pertemuan kita yang terakhir di
semester 4. Tak terasa sudah 4 semester kita berlalu bersama. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya nanti. Ya. Yang terakhir dari Ibu. Ini dia. Menangislah untuk mimpimu yang terlihat mustahil. Agar kelak, saat semua terwujud satu persatu, hanya ada senyum yang merekah di bibir manis. Iya. Ya, jangan pernah menyerah untuk semua mimpi-mimpimu. Tidak ada yang tidak mungkin selama kamu meyakini. Yes? Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Nah, alarm sudah bunyi. Sekian dari Ibu. Semangat belajar. Ingat, tujuanmu berlari. Coba ingatlah kembali tujuan awalmu. Itu ya, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.